Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan video kali ini kita akan melihat bagaimana tantangan HRS yang ngajak perang itu atau mengadu domba pribumi Indonesia yang berstatus sebagai mukibinnya, centengnya, fansnya, jamaahnya diadu dengan pribumi Indonesia yang bukan jamaahnya, yang tidak mengakui HRS sebagai cucu Nabi, yang memprotes kesombongan para habaib Ba'alwi, yang memprotes kasta-kasta sosial dari habaib Ba'alwi, yang tidak suka dengan klaim-klaimnya, pemalsuan-pemalsuan makam, pemalsuan sejarah, dawir-dawir, dan segala macam kelakuan-kelakuan habaib Ba'alwi yang sudah terdeteksi buruk setelah sekian lama. Itu juga mau diadu, mau ditarungkan, mau diperangkan oleh HRS agar terjadi pertumpahan darah, agar terjadi peperangan, agar terjadi kekacauan, kekisruhan. Ini kan jahat namanya. Betul? Orang kok diadu. Mending yang tarung sendiri, perang sendiri adalah para Ba'alwi keturunan Yaman itu langsung. Itu lebih oke. Tetapi kalau hanya menurunkan centeng-centeng yang nyata-nyata adalah sesama pribumi, oh tidak. Jangan ladeni hasutan HRS ini. Salah satu di antaranya yang concern, perhatian adalah Bang Haji Rhoma Irama. Jangan sampai dituruti. Jangan sampai terprovokasi atau terbuai menuruti perintahnya HRS. Ayo asah parangmu, ayo asah golokmu, ayo asah senjatamu, ayo maju, ayo perang. Jangan sampai itu adu domba. Adu domba, mengadu domba, perbuatan tercela. Adu domba, mengadu domba, domba diperadukan. Jadi kata Bang Haji, kalau ada orang nyuruh-nyuruh asah golok, asah parang, asah senjatamu untuk berperang dengan sesama pribumi, itulah provokator. Saya mau sampaikan nih kepada monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet. Sudah. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya, sudah. Takbir. Jangan mau diadu domba. Hidup Indonesia. Hidup bersatu. Jadi hati-hati. Kalau ada yang suruh-suruh asah golok, asah ari, kita perang. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Provokator itu. Jadi provokator ini sekarang bebas berkeliaran, sekarang bebas koar-koar menghasut orang. Polisi pun tidak berani. Kenapa? Karena mereka takut kualat. Mereka masih menganggap cucu Nabi ini tidak boleh diapa-apakan, harus disayang-sayang. Mau senakal apapun tetap harus disayang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya yang diajak perang adalah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Yang dimonyet-monyetkan adalah Kiai Haji Imaduddin. Apakah Kiai Haji Imaduddin berani? Kalau seandainya harus fisik, ya berani dong. Wong Banten mah ora wedi gah. Weh, turunan Banten je wedi karo wong Yaman. Apakah Kiai Haji Imaduddin menjawab tantangan perang HRS ini dengan turun meladeni perangnya secara fisik? Ternyata tidak. Justru Kiai Haji Imaduddin menantang balik duel di meja perdebatan. Jadi Kiai Haji Imaduddin sekarang menantang HRS untuk duel 1 lawan 1 pribumi versus Ba'alwi.
Keturunan Siliwangi melawan keturunan Yaman. Tapi tidak fisik, otak, ilmu pengetahuan, dalil-dalil, buku-buku sejarah, buku-buku nasab, buku-buku filologi, buku-buku rijalul hadis, buku-buku kedokteran. Mampu nggak HRS meladeni duel pikir dengan Kiai Haji Imaduddin? Ini baru oke. Mbak Alwi turun langsung, tidak pakai muhibin segala. Setuju? Bagaimana dengan tempatnya? Tempatnya sudah ditentukan di sebuah pesantren di Bogor. Bersifat netral dan kedua belah pihak diundang. Kita sidak seperti apa aula yang disediakan oleh Gus Lim untuk perhelatan akbar antara Kiai Imad versus Habib Rizik untuk diskusi tentang nasab. Ini serius akan digelar, Insya Allah. kemudian akan sowan ke Bupati untuk melaporkan acara ini, gitu ya? Tentu. Ini bukan acara kecil kan kalau terjadi. Termasuk ke pihak keamanan, kepolisian. Ya iyalah. So polisi juga sudah telepon saya. Siap saya mengamankan. Mengamankan. Karena ini persoalan serius ya, bukan persoalan remeh-temeh. Bukan terus-terusan ini. Ini kan terus-terusan, tidak ada henti-hentinya, terus saling caci memaki. Dari kedua belah pihak gitu ya? Iya, saling tantang. Kalau sudah saling tantang kan nggak ada benernya. Kiai Imad sih pasti mau ya. Dan saya sudah nonton ya? Udah nonton apa tuh namanya podcastnya dengan saya. Ya, udah nonton. Adapun Kiai Haji Imaduddin sudah siap meladeni. Bagaimana dengan HRS? Sampai detik ini HRS belum bicara apa-apa. Kemungkinan dia tidak mau perang dengan pakai otak ini. Maunya pakai otot. Itu pun pakai tangannya mukibin. Centeng-centengnya yang pribumi. Jadi debat langsung pribumi dengan Pak Alwi ini benar-benar akan digelar di Bogor. Di sebuah pesantren di Bogor dengan panitia yang netral. Dan hanya dua pihak, Kiai Haji Imaduddin dengan Habib Rizik Syihab. Dan setelah dikonfirmasi kepada Kiai Haji Imaduddin, beliau sangat siap. Bagaimana dengan HRS? Kemungkinan besar tidak siap. Tidak akan datang, tidak akan menggubris ajakan ini. Konfirmasinya Kiai, terkait dengan rencana di Muslim debat itu, apakah Kiai sudah mendapatkan pemberitahuan dari Muslim untuk debat yang nantinya akan bisa? Secara langsung belum. Baru hanya melalui pada Suka TV yang memberi kabar kepada saya bahwa Muslim sebagai pengasuh pondok pesantren di Bogor menyiapkan tempat untuk mengundang saya dan Rizik Syihab dalam debatan itu. Untuk langsungnya belum. Secara resmi belum ada undangan itu ya. Kira-kira kalau nanti ada undangan resmi pasti Kiai datang. Ya, nggak boleh kita ngomong pasti. Pokoknya siap. Siap gitu ya. Siap. Kalau menurut Kiai, bagaimana pandangan Rizik Syihab sendiri apabila dia diberikan undangan untuk ke Al-Fatmah itu? Kalau pandangan Rizik Syihab, tanyakan sama Rizik Syihab. Analisa pribadi, kayaknya nggak berani datang. Karena dia bukan tipenya seperti itu. Tipenya orang lapangan, orang perang, orang peteriak, bukan pemikir. Jadi kemungkinan walaupun berani dia akan mengutus sesama pribumi, misalnya Kiai Haji Qurtubi atau Gus Wafi atau bahkan Tungku Kori. Bisa jadi. Nah, itu tidak sah. Karena bosnya tidak datang. Enak bener jadi majikan. Apa-apa yang disuruh centengnya terus. Dengan bayaran tinggi. Apalagi si Kori sudah dapat Al-Fat, pasti dia mau. Bahkan dia sangat ingin menunjukkan kepada majikannya, nih gua yang sudah ada kerjaannya membela Ba'alwi. Karena sudah dikasih Al-Fat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi ketahuan mana yang ingin mengacaukan situasi dengan kekerasan fisik, mana yang ingin mencerahkan dengan kekuatan otak, kekuatan keilmuan. Beda jauh antara Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dengan HRS, antara langit dan bumi.
Yang satu pribumi Indonesia mengandalkan kekuatan otak, kekuatan keilmuan. Yang satu imigran Yaman mengandalkan kekerasan, mengandalkan peperangan. Dan itu pun bukan dia sendiri yang turun, tapi anak buahnya yang pribumi Indonesia. Masya Allah. Ini sudah tidak kondusif, sudah membahayakan bagi persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. Karena dia akan selalu memasang orang-orang bukan Yaman yang ditarungkan dengan pribumi Indonesia. Imigran-imigran Yaman duduk enak, ongkang-ongkang kaki, senyum-senyum, kipas-kipas sambil pegang duit sebagai bayaran kepada centeng-centengnya itu. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah kenyataan zaman yang berulang. Makanya kita cegah jangan sampai zaman Belanda ini berulang kembali di zaman ini. Tidak boleh ada majikan, tidak boleh ada centeng, tidak boleh centeng-centeng pribumi dimajukan dan dibayar untuk melawan pribumi Indonesia yang ingin merdeka. Betul? Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sebagai ittiba'nya, sebagai iktibarnya, kita ikuti Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan Gus Abbas dan rekan-rekan lain yang lebih mengedepankan diskusi ketimbang tawuran fisik. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.